untuk menyadari ya, kita sesungguhnya sudah berada di level yang mana, di tangga yang mana. Jadi jangan kemudian kita ketarik-tarik ya. Sabar saja, ikuti semua proses ya. Ulang lagi kalau belum mengerti yang tangga sebelumnya sebelum memasuki tangga yang selanjutnya. Oleh karena itu ya, semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesabaran untuk memasuki tangga-tangga selanjutnya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk memasuki tangga yang ke-15 ini. Oleh karena itu mari kita awali ya kajian di tangga yang ke-15 ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di tangga yang ke-14 saya berbicara panjang lebar tentang level kesadaran negatif dengan level-levelnya. Jadi kesadaran negatif pun ada level-levelnya. Dan puncaknya adalah ketika memasuki titik kritis. Mungkin kita masih punya kemarahan, tapi disadari. Mungkin kita masih punya arogansi, tapi disadari. Mungkin kita masih punya indikator-indikator di getaran negatif, tapi disadari bahwa itu adalah sifat kita. Lalu saat kita menyadarinya, saat itu juga kita punya kekuatan untuk mengatasinya. Dan kita memasuki yang disebut dengan titik kritis untuk pemberdayaan diri. Nah, di tangga yang ke-15, saya akan berbicara tentang level-level kesadaran untuk kesadaran positif. Jadi kesadaran positif pun punya level-level kesadarannya. Tentu saja dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Apa yang terjadi para sahabat ketika kita memasuki titik kritis pemberdayaan diri? Sehingga kita ingin mengembangkan diri, ingin mengatasi semua kelemahan-kelemahan diri. Maka kita akan masuk pada fase kehidupan di mana fase kehidupan kita menjadi lebih rileks, lebih fleksibel dalam menjalani hidup. Tidak ngoyo, merasa aman. Dan yang paling penting, rasa percaya diri sudah mulai muncul. Kita memilih untuk tidak terjebak dan melekat pada energi negatif. Kita lebih memilih untuk bergaul dan memasuki ya hal-hal positif. Nah, ini yang disebut dengan fase pengembangan diri. Tapi jangan lupa ya, kalau kita baru memiliki keinginan ke arah ini masih di titik kritis. Tetapi ini sudah nyebrang. Jadi kalau garis bilangan berarti sudah 0 kita. Ya. Jadi kalau yang tadi itu kan garis bilangan dari min 100, min 80, min 70, min 60, min 20, min 10 sampai titik 0. Nah ini kita udah mulai masuk ya 10, 20, 30 ini udah positif ke sana ya. Walaupun sudah baru di titik 0 tapi ini adalah fase pengembangan diri. Ini adalah fase untuk pemberdayaan diri ya. Jadi kita tidak merasa diri tidak berharga lagi ya. Kita merasa bahwa kelahiran kita ke dunia ini sangat penting dan direncanakan oleh Yang Maha Penting. Apalagi kalau kesadaran itu muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan faktor eksternal. Itu lebih keren lagi ya. Saya doakan ya, semoga para sahabat sudah bisa memasuki garis bilangan positif ini. Ya, cirinya sederhana ya. Begitu kita sudah masuk pada 0 di garis bilangan dan masuk pada positif, walaupun positif 1, nggak apa-apa ya. Tapi kita akan merasa hidup kita lebih rileks ya, lebih fleksibel, tidak kaku lagi, lebih fleksibel menjalani kehidupan ya, tidak ngoyo ya, merasa aman ya, merasa percaya diri ya, bahkan memilih untuk melepaskan semua energi negatif dan mengisi dengan hal-hal yang positif ya. Tidak terjebak pada obrolan yang negatif, gosip, hoax ya, memilih untuk ya membicarakan hal-hal yang positif. Ya, kalau itu saja sudah mulai di sini dalam diri kita ada keengganan untuk memikirkan yang buruk, keengganan untuk berbicara yang buruk, ya, tidak serius lagi menghadapi segala situasi, sudah lebih rileks, itu sudah memasuki fase positif, ya. Kalau para sahabat sudah memasuki fase itu, wah itu udah keren sekali, ya. Nah, cenderung mendorong diri kita lebih dalam, ya, dari kedangkalan. Jadi tidak mau terjebak lagi di kulit luar ya. Sudah mulai memasuki aspek-aspek kedalaman. Tidak mau lagi terjebak di kedangkalan. Ya, ini sudah mulai ya, sudah mulai menyelam ke dalam ya. Jadi sudah tidak bermain-main lagi di pinggir pantai. Sudah mulai merasakan sejuknya air laut.
sudah mulai terendam lah kakinya oleh sejuknya air laut, sudah mulai mau menyelam, ya. Itu sudah bagus, ya. Nah, para sahabat, ya, di level ini, ya, jangan heran, ya, ketika kita mulai terorganisir, ya, memiliki kemauan yang terorganisir, memiliki komitmen yang terorganisir, sehingga berkembangnya itu, ya, terorganisir. Makanya ada kata-kata bijak, ya, kebatilan yang terorganisir bisa jadi mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir, bisa jadi dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, sekarang, ya, sudah mulai terorganisir. Hidup kita mulai terarah, ya. Jadi pikiran, perasaan, kata-kata, perbuatan sudah diarahkan pada hal-hal yang produktif, diarahkan pada hal-hal yang positif. Ya, sederhana saja. Ketika buka HP, ya, sudah tidak nonton lagi yang hoax, sudah tidak nonton lagi yang fitnah, sudah tidak nonton lagi ujaran-ujaran kebencian, sudah tidak tertarik sama yang begitu. Nah, itu berarti kita sudah memasuki fase kesadaran yang positif. Nah, itu sudah mulai fase pemberdayaan diri. Ya. Nah, ini yang disebut dengan awal transformasi kesadaran, ya. Jadi mulai kita menumbuhkan tanggung jawab bahwa diri kitalah yang harus menjadi sumber kebahagiaan. Diri kitalah yang harus menjadi sumber kebahagiaan. Jadi saklar kebahagiaannya itu sudah tidak berada pada pihak lain. Nah, di salah satu channel YouTube saya pernah membuat judul kajian, judulnya adalah Saklar Kebahagiaan. Nah, mungkin sedikit saya review dari judul itu. Yang disebut dengan saklar, saklar itu seperti saklar di rumah kita, ya. Kalau kita tahu di mana saklar itu berada, maka kita dengan mudah menjangkau saklar itu dan menghidupkan lampu. Kalau tahu di mana saklar itu berada, kita dengan mudah bisa menjangkau saklar itu untuk mematikan lampu. Bayangkan, ya, pernah nggak kita memasuki rumah, atau misalnya saya punya pengalaman, ya, dengan keluarga pergi ke hotel, ya. Nah, karena tidak terbiasa kan, beda dengan di rumah. Nah, mau menghidupkan lampu aja, cari saklarnya di mana. Nah, kalau saklar itu tersembunyi kan susah. Mau menghidupkan susah, mau mematikan susah. Kalau saklarnya tersembunyi. Tapi kalau saklarnya kelihatan, mudah sekali menghidupkan dan mematikan lampu. Nah, kira-kira kebahagiaan kita itu ada saklarnya. Nah, di mana saklarnya nih? Persoalan besar setiap manusia itu, saklar kebahagiaannya itu ada pada pihak lain. Tidak dia pegang. Dibawa-bawa oleh orang lain. Jadi dia baru bahagia kalau orang lain bahagia. Dia baru bahagia kalau orang lain setia pada dia. Dia baru bahagia kalau orang lain baik sama dia. Dia baru bahagia kalau orang lain peduli pada dia. Jadi saklarnya terletak pada pihak lain. Nah, ini sebetulnya termasuk, ya, dimensi kesadaran yang rendah. Masuk pada kelompok yang sudah saya sampaikan di tangga yang ke-14. Nah, di tangga yang ke-15 ini tentu saja, ya, saklar itu harus ada di tangan kita. Bahwa kebahagiaan itu adalah tanggung jawab kita. Oleh karena itu maka sumber kebahagiaan pun itu harusnya dikelola oleh kita sendiri. Nah, saya sudah menyampaikan berkali-kali, daripada kita, ya, baru bahagia kalau teman datang, kan lebih bagus kita bahagia karena pasti teman akan datang. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah bahagia, kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Itu hukum tarik menarik. Teman yang akan datang pun pasti membawa kebahagiaan. Tapi kalau kita baru bahagia kalau teman datang, malah justru teman datang ini membawa berita buruk, atau mengajak kita untuk bergosip, atau membawa kita pada pikiran-pikiran yang buruk, bukan membawa kebahagiaan. Itu hukum tarik menarik, tergantung pikiran dan perasaan kita. Makanya apapun bahagia dulu deh. Jangan menunggu rumah bagus. Bahagia aja dulu, pasti rumah bagus akan datang. Jangan menunggu sepeda motor kita baru untuk bahagia. Bahagia aja dulu, ya, sepeda motor baru pasti akan datang. Karena dengan bahagia, maka kebahagiaan akan mudah datang. Tanpa bahagia, justru yang akan datang kepada kita adalah ketidakbahagiaan. Jadi di level kesadaran ini, ya, kita bisa melihat. Jadi kalau para sahabat sekarang sudah bisa, ya, menemukan saklar kebahagiaan pribadi, dan saklar itu dinyalakan oleh kita sendiri, dan tahu tempatnya ada pada diri kita sendiri, maka sumber kebahagiaan sudah di tangan kita. Nah, kalau sumber kebahagiaan sudah di tangan kita, berarti kita sudah memasuki level kesadaran yang lebih tinggi lagi. Bukan di titik nol lagi, kita sudah bergeser lebih jauh lagi dari titik nol dalam garis bilangan.
kebahagiaan. Ya, ya. Nah, begitu kita menjadi sumber kebahagiaan, kita pun yakin bahwa ya kekuatan besar yang positif dalam dirinya mulai hidup. Nah, ketika kekuatan positif dalam diri kita hidup, maka kekuatan positif akan menarik semua yang positif. Ya. Nah, setelah itu kita mulai menikmati, oh ternyata begitu saya ya menemukan kebahagiaan pada diri saya, begitu saya menemukan kekuatan besar yang positif pada diri saya, walaupun itu masih kecil, ya, maka kita mulai proaktif untuk mengembangkan diri. Karena kita mulai tertarik, wah kenapa saya tidak dari dulu ya, saya mengambil ya pilihan yang semacam ini. Sehingga lebih proaktif untuk mengembangkan diri. Nah, lalu kita mulai bisa mengatur dan berusaha untuk mencapai tujuan hidup. Para sahabat, kalau kita berada di level ini, berarti kita sudah mulai naik nih. Naik ya, garis bilangannya sudah mulai menjauh. Nah, ketika kita sudah memasuki level ini, maka selanjutnya apa? Kita mulai menemukan arti hidup. Sehingga kita mulai merasa hidup itu lebih berarti. Bahkan semua orang yang di sekitar kita pun keberadaannya berarti. Orang baik yang di sekitar kita berarti bagi kita. Orang yang disebut tidak baik di sekitar kita berarti juga bagi kita. Jadi semua dalam hidup ini mulai ditemukan oleh kita bahwa mereka berarti. Oh ternyata suami saya yang rewel, itu berarti. Oh ternyata pasangan saya yang tidak sabar, semuanya berarti. Jadi sudah tidak melihat lagi keburukan. Yang dilihat itu adalah kebaikan demi kebaikan. Walaupun pada situasi yang belum ya sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita sudah bisa melihat semua itu berarti. Nah, ketika sudah bisa melihat semuanya berarti, diri kita juga berarti, apa yang terjadi? Nah, kita sudah mulai ingin membagikan hasil ini kepada orang lain, walaupun level kita belum tinggi. Oh, coba hidup seperti ini. Coba sudut pandangnya seperti ini. Coba ya, memiliki persepsi yang semacam ini. Gitu? Sudah mulai ingin menolong orang, ingin berbagi kepada orang lain. Sehingga semakin berarti lagi hidupnya. Karena kita baru berarti hidup kalau kita berarti bagi orang lain. Coba, pernah nggak para sahabat merasa bahagia dan puas? Misalnya, ketika ada seseorang yang mengalami frustrasi, bahkan hampir mengakhiri hidupnya, kemudian dia bangkit lagi. Karena kita ya menjadi sumber kekuatan bagi dia. Kita mampu menginspirasi dia. Nah, dalam sebuah sesi pelatihan kemarin, ya hari Sabtu, ya di sesi pelatihan ada sahabat yang datang dari seberang sana jauh sekali, ya. Dia itu pernah mengalami rasa putus asa, frustrasi. Bahkan ya kalau dia naik pesawat, dia bilang sama saya, ya di pesawat saja doanya itu bukan doa selamat. Semoga pesawat ini jatuh. Ini disampaikan ke saya ini dalam sharing dengan sahabat yang kemarin. Jadi naik pesawat pun malah justru doanya semoga pesawat ini jatuh. Karena kalau saya katanya bunuh diri nggak terhormat. Tapi kalau pesawat jatuh dan saya mati, dia bilang itu terhormat, gitu. Ya saya biarkan dia berbicara semuanya kepada saya dan kemudian yuk kita masuk pada sesi workshop. Ketika workshop saya ajak dia untuk meniti ke dalam diri, terus lebih dalam sampai akhirnya menangis. Menangis tepat saat dia menemukan siapa jati dirinya. Apa yang terjadi ya? Begitu sudah sesi yang pertama, di hari kedua dia saya ajarkan pelatihan sholat khusyuk. Nah di sholat khusyuk nangis lagi. Lalu setelah itu kemudian sharing lagi. Dia merasa menemukan kelahiran yang baru. Dia merasa menemukan semangat yang baru. Bahagia nggak dia? Bahagia bukan? Tapi jauh lebih bahagia lagi saya. Ketika saya sudah menjadi sumber kebahagiaan bagi dia, saya bisa menginspirasi dia. Karena dia bisa menemukan jati dirinya. Gak frustrasi lagi. Bahkan dia rangkul istrinya dengan erat. Dia mengatakan pada istrinya, ya, ini istri saya yang terhebat, yang mendampingi saya. Dan saya tidak akan melepaskannya. Cukup satu istri saja. Sampai begitu. Padahal kata istrinya, sebelumnya itu kerjaannya pada istrinya cuman marah gitu. Seperti itu. Tetapi itu terjadi para sahabat. Ini adalah contoh nyata dalam pelatihan spiritual hari Sabtu yang kemarin. Nah, dengan demikian ya, ketika kita mencapai kesadaran ini, maka kita merasakan hidup kita lebih berarti. Semua orang di sekitar kita pun keberadaannya berarti. Anak kita berarti, teman-teman kita berarti, orang yang pernah menghina kita berarti, semua berarti. Bayangkan ya, kalau sudah seperti itu, wah sudah luar biasa ya, sudah tidak perlu menyerang siapapun lagi. Nah,
yang paling luar biasa ya, ketika kita bisa menyelamatkan diri, kan kita ingin berbagi. Contoh sederhana. Ada orang yang pernah mengalami ya kekisruhan dalam rumah tangga. Tetapi kemudian dia mendapatkan pencerahan. Lalu dia bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangganya. Pasti dia ingin berbagi kan kepada orang yang sama-sama mengalami itu. Jadi oleh karena itu, mohon maaf ya, ketika kita mengalami kekisruhan misalkan dalam kehidupan rumah tangga, jangan dikira loh, siapa tahu kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penasihat rumah tangga. Karena tidak mungkin seseorang menjadi pembahagia kalau dia tidak melewati jalan ketidakbahagiaan. Untuk menjadi seorang pembahagia itu, kita harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Bagaimana kita bisa menolong orang yang tidak bahagia kalau kita belum pernah melewati jalan itu? Jadi hebat rencana semesta itu. Sama ya, saya punya pengalaman dulu di awal perjalanan hidup saya, ekonomi saya pernah mengalami situasi di mana beli mobil selalu saja mobil yang bekas. Itu pun tahun-tahun lama. Sehingga setiap kali saya pakai mobil selalu mogok. Tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu. Saya nikmati karena memang kemampuan saja juga segitu. Apa yang terjadi para sahabat? Saya jadi pintar memperbaiki mobil. Akhirnya saya punya bengkel. Karena saya pintar memperbaiki mobil, saya punya bengkel. Jadi saya menangkap pesan semesta. Oh, saya diarahkan untuk beli mobil bekas, tahun lama, kemampuan saya segitu. Ternyata itu cara semesta untuk membuat saya bisa menangani mobil-mobil yang rusak. Sehingga saya kan punya usaha, yaitu buka bengkel. Nah, itulah cara semesta itu kadang-kadang sangat unik ya. Kalau kita tidak mau mengikutinya, ya mungkin kita akan tertinggal. Tapi kalau kita mau mengikutinya, luar biasa. Nah, itu ya para sahabat. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan arti hidup, walaupun di level dasar, tapi kita sudah mau ingin membagikan ya keberhasilan ini, kebahagiaan pada orang lain. Sehingga kita lebih berpikir jelas, berpikir rasional. Ingin membagikan ini pada orang lain, ingin menolong orang lain. Para sahabat, ini sudah level kesadaran yang luar biasa. Tetapi belum puncak ini, tetapi ini sudah luar biasa. Sudah bergeser jauh dari titik nol, dari titik kritis yang tadi itu. Nah, apalagi ya, kalau kita membagikan ini pada orang lain, memberikan kebaikan pada orang lain, sudah berdasarkan cinta. Dan kita memberikannya sudah tanpa syarat. Dari hati yang paling tulus. Karena ingin menolong orang lain, ingin menjadi pelayan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Ini lebih hebat lagi. Jadi di level selanjutnya kita bisa mencintai tanpa syarat. Dan dia menyadari bahwa sebenarnya dirinya ini tidak sendiri. Dia terhubung satu sama lain dengan semua ciptaan Allah. Sehingga di level ini cinta kasih sudah mulai berkembang. Dan orang yang di level ini, lihat ya, welas asihnya luar biasa. Bahkan bukan sekedar manusia. Hewan pun merasa aman dengan kehadirannya. Tumbuhan pun merasa aman dengan kehadirannya. Ya, kan ada orang yang tidak punya cinta kasih ya. Lihat tanaman mengering saja tidak terbesik dalam hatinya untuk menyiram. Ya, makanya kalau saya, ya mohon maaf ya, saya pulang ke rumah, saya kontrol semua tanaman di rumah, jangan sampai ada yang mati. Kalau mereka mati bukan salah mereka, jelas salah kita. Mereka tidak punya tangan untuk mengambil air. Mereka tidak punya kaki untuk mengambil air. Tangan dan kaki itu dititipkan kepada saya oleh Allah. Jadi kalau mereka itu kekurangan air, salah saya. Apalagi tanaman-tanaman yang ada di ruang tertutup ya, seperti di samping kanan saya ini. Ya, ada anggrek, ada palem, tertutup ya. Dapat sinar matahari tetapi tidak dapat hujan. Dan saya yang bertanggung jawab karena saya yang mendesain ini. Maka saya hanya mengizinkan sinar matahari masuk. Tapi saya tidak mengizinkan air hujan masuk ke sini karena akan basah ke semuanya. Makanya keperluan airnya jelas tanggung jawab saya. Bayangkan ya, saya penjarakan semua tanaman ini di tempat ini, hanya sinar matahari yang masuk, hujan tidak boleh masuk. Sementara saya tidak melakukan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan airnya. Berarti ada yang salah dong dengan saya. Ini yang disebut dengan love, ini yang disebut dengan cinta. Dan kita akan menjadi sumber cinta kalau kita sudah menemukan sumber cinta dalam diri kita. Dan satu-satunya sumber cinta yang ada dalam diri kita adalah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita sudah bisa mencintai tanpa syarat dan menyadari bahwa diri kita terhubung satu dengan yang lain, dengan semua ciptaan Allah. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan begini, Inna robbaka ahato binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Itu Allah yang mengatakan.
Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Jadi kalau Allah yang berbicara kepada saya, kan pakai mu. Tapi kalau saya berbicara pada diri saya, berarti oh Tuhanku meliputi seluruh manusia. Jadi sebetulnya yang namanya manusia itu adalah bentuk-bentuk yang berbeda yang sedang diliputi oleh diri yang sama. Coba, kalau kita menyadari itu, oh ternyata Tuhan meliputi seluruh manusia, meliputi saya dan meliputi orang lain. Jadi kalau saya memuliakan orang lain, memuliakan Allah. Dan kalau saya menghinakan orang lain, berarti saya menghinakan Allah. Sadar aja dengan itu, hebat. Dan ini yang disebut dengan keterhubungan. Makanya begitu level cinta kita capai, maka kita akan mengalami level keterhubungan. Bahkan di level keterhubungan itu, kita sudah tidak membedakan lagi ini saudara saya, ini teman saya. Melakukan kebaikan sudah tanpa syarat. Dan kalau kita melakukan kebaikan, harus sekeyakinan, harus baik pada saya, masih ada syarat. Makanya coba, dobrak semua batasan-batasan itu. Lakukan kebaikan tanpa syarat. Dan lakukan kebaikan tanpa label. Tanpa label. Dan kita melakukan kebaikan pada siapapun tanpa label, tanpa syarat. Ini sudah di level cinta. Ini kesadaran sudah di level tengah ini. Di kesadaran yang positif. Jadi di level kesadaran yang positif, ini sudah memasuki level kesadaran yang tengah. Memasuki level kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau para sahabat sekarang sudah bisa memberi pada siapapun tanpa syarat. Memberi tanpa batasan kepada siapapun. Ya, kan kita sekarang, ini anak saya, ini bukan anak saya. Memberi makanan saja di depan anak-anak itu berbeda. Anak saya diberi makanannya ini bukan anak saya diberi makanannya itu. Kan yang namanya anak nanti akan membandingkan. Coba ya, kalau mau ngasih uang, dan di situ ada 3 anak. Yang satu anak saya, yang satu bukan anak saya. Kasih 3-tiganya. Dan kasih jumlah yang sama di depan mereka. Kalau di belakang mereka mau ngasih lebih pada anak kita, itu lain lagi. Tapi di depan mereka kasih uang yang sama. Coba, lihat apa yang terjadi. Menakjubkan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita ngasih anak kita besar, anak yang lain itu dikasih kecil, yang 2 tadi. Kita sudah melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan masih menyakiti pihak lain. Itu bukan cinta. Cinta itu sudah melampaui semuanya para sahabat. Sudah memasuki keterhubungan. Jadi oleh karena itu maka begitu kita masuk kesadaran ini, hidup kita mulai dipandu oleh satu kekuatan besar dalam diri kita. Yaitu kekuatan positif. Dan kita memiliki intuisi yang sangat kuat. Ketika kita memiliki intuisi yang sangat kuat, berarti tubuh intuisi kita ini sudah diwarnai oleh tubuh spiritual. Kalau tubuh spiritual sudah hidup, tubuh intuisi hidup, maka tubuh mental kita akan bagus. Tubuh energi kita akan bagus. Tubuh fisik kita juga akan paripurna. Bukankah luar biasa? Nah, saya berharap para sahabat semua sudah bisa, yang sudah mencapai level ini, yang sudah bisa memberi tanpa syarat, memberi seperti matahari, tidak minta balasan, tidak minta kembalian, satu arah saja. Bahkan memberi baik kepada orang yang baik kepada kita, yang tidak baik kepada kita. Kita sudah merasa terhubung dengan alam semesta. Bukan hanya terhubung dengan manusia. Terhubung dengan semua makhluk. Terhubung dengan tumbuh-tumbuhan. Terhubung dengan hewan. Gak mungkin lagi kita menyakiti hewan. Gak mungkin lagi kita menyakiti makhluk yang lain. Kenapa? Yang ada malah justru ingin merawat. Yang ada justru ingin memberikan kasih sayang. Ini level kesadaran positif para sahabat. Walaupun ini baru pertengahan. Belum masuk pada level kesadaran yang lebih jauh lagi. Tetapi kita memiliki ini sudah luar biasa. Jadi ya, di tangga yang ke-15 ini, saya berharap para sahabat sudah bisa mencintai tanpa syarat. Menyadari bahwa dirinya saling terhubung dengan semua makhluk. Hidup dipandu oleh satu kekuatan besar, yaitu intuisi yang kuat di dalam diri kita. Intuisi yang sangat kuat, yang berasal dari kekuatan positif yang sangat dahsyat. Maka di level kesadaran ini yang sudah kita capai, perhatikan saya, hidup kita akan memasuki fase kehidupan yang sangat menakjubkan. Sehingga kehadiran kita dimanapun menjadi dirindukan. Kepergian kita pasti akan disesali. Bahkan berkah alam, berkah semesta mulai datang tanpa batas dari segala arah.
Inilah pentingnya kita mencapai level kesadaran tangga yang ke-15. Sampai bertemu di tangga yang ke-16. Memasuki tangga yang ke-16 dari titian kesadaran. Oleh karena itu, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas karunia-Nya, rahmat-Nya, berkah-Nya yang tanpa batas untuk kita. Terutama orang-orang yang berkesadaran selalu akan merasakan betapa besar cinta kasih Allah kepadanya. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, kita akan memasuki titian kesadaran tangga yang ke-16. Dan semoga tangga-tangga yang sebelumnya sudah dipahami, sudah diresapi, mulai dijalani, tidak usah buru-buru, belajar dari alam. Alam juga tidak pernah terburu-buru tapi sampai. Tidak usah dicapai seluruhnya di waktu yang saat ini. Kita masih boleh mengulang. Kesempatan untuk hidup semoga masih diberikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Oleh karena itu, mari kita awali pembelajaran tangga yang ke-16 ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, saya mereview sedikit ke belakang ke tangga yang sebelumnya. Tangga 13, 14, 15. Di tangga yang ke-13, ya, ke-14, saya berbicara tentang bagaimana berada di level kesadaran yang rendah. Indikator-indikatornya sudah saya sampaikan. Di tangga yang ke-15, sepenuhnya saya sudah mulai berbicara level kesadaran positif, tetapi mulai dari level kesadaran yang paling rendah. Ketika kita menemukan pemberdayaan diri, ketika kita menemukan titik kritis, kalau di garis bilangan kesadaran, itu kira-kira di titik 0. Kita mulai bergerak ke daerah yang positif. Akhir dari pembicaraan kita di tangga yang ke-15 itu adalah bagaimana kita bisa mencintai tanpa syarat. Bagaimana kita bisa memberi tanpa syarat. Bagaimana kita bisa mencintai dari hati. Ya. Tidak ada topeng. Tidak ada muatan. Makanya lambang cinta tanpa syarat itu, ya, kalau dalam keyakinan sahabat-sahabat kita di keyakinan lain itu menggunakan teratai. Teratai itu coba perhatikan, ya, semakin putih ya bunganya, semakin kotor tempat tumbuhnya. Makanya teratai itu jatuh di lumpur. Tapi walaupun jatuh di lumpur, dia tetap aja tumbuh. Dan barangkali tidak akan tumbuh kalau tidak jatuh di lumpur. Dan lumpur itu kan sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikan. Tapi kalau benih yang positif, walaupun jatuh di lumpur, tetap saja akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia harus menembus lapisan air. Dan air itu kan semakin dalam, tekanan hidrostatiknya semakin besar. Lumpur itu di bawah air, lapisan pertama. Lapisan kedua, dia harus menembus lapisan air. Berjuang dari tekanan yang paling sulit, tekanan yang paling dalam. Terus menembus sampai akhirnya menembus permukaan air. Dan akhirnya menembus udara. Begitu menembus udara, baru dia berbunga dengan indah. Itu perjalanan bunga teratai. Jadi bibit yang baik, walaupun dia jatuh di tempat yang berlumpur, tetap saja akan tumbuh menjadi bunga yang indah. Jadi dimanapun kita jatuh, dimanapun kita datang ke semesta ini, di keluarga manapun, di lingkungan manapun, semoga kita bisa seperti bunga teratai. Kita bisa tumbuh pada waktunya menjadi bunga yang indah. Dan sesuatu yang indah pasti akan menarik bagi yang melihatnya. Sesuatu yang indah pasti bukan sekedar memberi keindahan, tetapi justru menarik untuk disaksikan, menarik untuk dilihat, menjadi pusat perhatian. Walaupun bunga teratai tidak pernah berniat untuk menjadi pusat perhatian, tetapi kita terpusat perhatian ke sana. Karena apa? Karena begitu luar biasa
pelajaran yang diajarkan oleh semesta. Itu adalah tanda-tanda Allah yang sangat luar biasa. Di balik semua pertumbuhan bunga teratai, ada Dia yang sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kebijaksanaan kepada kita. Para sahabat, di level yang di tangga yang ke-15, saya sudah berbicara beberapa hal penting. Yang pertama, bisa mencintai tanpa syarat dari hati. Yang kedua, kita merasa terhubung satu sama lain dengan semua ciptaan Tuhan. Jadi kalau merujuk pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi kalau dia ada satu yang sakit, dia merasakan sakitnya. Kalau yang lain bahagia, dia merasakan kebahagiaannya. Itu yang disebut dengan satu tubuh, kal jasadil wahid. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad sudah sangat visioner menyampaikan statement-statementnya, karena beliau dibimbing oleh wahyu. Jadi artinya keterhubungan ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah memiliki cinta tanpa syarat, welas asih. Mereka yang masih mencintai bermuatan, yang masih berharap itu dan ini, ya, berarti dia belum melampaui semua batasan-batasan yang dibuat oleh dirinya sendiri, maka dia belum bisa mengalami keterhubungan. Ketika kita mengalami keterhubungan, maka hidup kita mulai dipandu oleh sebuah kekuatan besar, yaitu kekuatan positif, yang tiada lain adalah daya semesta, tiada lain adalah Sang Ilahi, sumber segala kekuatan. Maka intuisi kita mulai hidup. Nah, sekali lagi ya, dari risetnya di Terry Kleinhard, tubuh intuisi ini baru hidup kalau tubuh spiritual kita sudah hidup. Karena manusia memiliki 5 tubuh. Tubuh yang paling atas namanya tubuh spiritual. Tubuh yang kedua namanya tubuh intuisi. Tubuh yang ketiga tubuh mental. Tubuh yang keempat adalah tubuh energi. Dan yang kelima adalah yang paling kasar adalah tubuh fisik. Dan kelima tubuh ini sudah saya rangkum menjadi 4 lapisan kesadaran, ya, di tangga yang sebelumnya. Jadi oleh karena itu, ketika seseorang sudah baik di tubuh atasnya, tubuh spiritualnya, maka tubuh intuisi pasti akan baik. Jadi bagaimana kita bisa mencapai tubuh intuisi yang hidup? Tentu saja syaratnya sederhana. Kita harus bisa menghidupkan dulu tubuh spiritual kita. Apa sih sesungguhnya spiritual itu? Kalau berbicara spiritual, itu berbicara spirit dan ritual. Spirit itu berarti daya. Ritual itu adalah upacara. Jadi mengupacarakan daya yang ada dalam diri kita. Siapa yang membuat daya pada diri kita? Bukankah sebetulnya karena kehadiran ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Itulah diri sejati kita. Maka kita sekali lagi perlu secara sungguh-sungguh untuk mengenal siapa diri kita, dari mana kita asal, dan kemana kita akan berpulang setelah ini. Mereka yang sudah bisa menjawab ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu sangkan paran, pertanyaan abadi yang harus dijawab oleh semua orang. Maka pertanyaan abadi kalau sudah dijawab dan menjadi realitas spiritual kita saat ini, maka kita akan terbebas dari semua dualitas, terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa khawatir, dan kita akan menemukan saklar kebahagiaan kita sendiri. Dan saklar itu akan hidup manakala kita menghidupkannya secara terus-menerus dalam diri kita. Para sahabat, kita sekarang akan memasuki tangga yang ke-16. Lanjutan dari tangga yang sebelumnya. Jika seseorang sudah bisa menjadi sumber cinta, maka selanjutnya apa? Orang yang sudah menjadi sumber cinta, keberadaannya saja itu mampu meningkatkan tingkat kesadaran orang lain. Hanya keberadaannya saja. Makanya kalau kita dengar ya cerita tentang para guru-guru spiritual, para suci, para nabi, para rasul, para sunan, para wali, keberadaan mereka saja, kehadiran mereka saja, tanpa bicara, tanpa melakukan apa-apa, keberadaannya saja sudah membuat orang tercerahkan. Keberadaannya saja sudah membuat orang lain tersadarkan. Itu baru keberadaannya saja. Saya pernah mendengar ya ada cerita tentang para misionaris di dunia, lalu menemui orang-orang yang disebut dengan para guru suci, para guru spiritual. Mereka itu membawa sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sang guru.
Baru ketemu saja dengan sang guru, belum bicara apa-apa. Mereka sudah merasa terjawab pertanyaannya. Apa yang menyebabkan bisa begitu? Itu yang disebut dengan energi. Kalau di Quran ada kata-kata izin bicara. Makanya di semesta ini ada dua kelompok manusia yang berbicara. Ada yang punya izin bicara, ada yang tidak punya izin bicara. Makanya di Quran dikatakan, man azinallahu rahman wa qala sawaba. Siapa yang punya izin bicara dari Tuhan yang Maha Pengasih, maka kata-katanya akan berbobot. Kata-katanya akan menghunjam. Jadi sebetulnya izin bicara itu dari siapa? Nah, dalam Al-Quran ada batasan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekali-kali mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, kamu tidak memahaminya, ya, kamu tidak mengerjakannya. Jadi izin bicara itu berasal dari kemampuan kita untuk mengalami, memahami, dan melakukan. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang suatu tempat kalau kita belum pernah pergi ke tempat itu? Bagaimana kita bisa menceritakan tentang rasa makanan kalau kita belum pernah mencicipi makanan itu? Bagaimana kita bisa menceritakan suatu peristiwa kalau kita bukan pelaku dari peristiwa itu? Kan yang disampaikan oleh kita pada orang lain hanya katanya, katanya, katanya. Itu bahayanya ilmu katanya. Jadi yang katanya dikatakan lagi dan kita pun tidak mengalaminya. Makanya kalau kita cuma cerita sejarah-sejarah masa lalu tentang orang lain, bukan sejarah diri kita sendiri, bukan sesuatu yang kita alami, yang kita sampaikan pada orang lain, itu bukan transfer energi, itu hanya kata-kata bodong, sesuatu yang dilakukan orang dan kita menyampaikannya. Makanya hati-hati ketika kita menyampaikan sebuah artikel, misalkan baik itu di media sosial atau dimanapun. Sebelum kita menyampaikan artikel atau resep pada orang lain, misalkan tentang resep hidup sehat, lakukan dulu oleh kita. Jangan belum dilakukan karena itu dianggap baik oleh pikiran kita, lalu kita share pada orang lain. Berarti kita menyampaikan sesuatu yang bukan izin bicara kita. Makanya di Quran Allah mengatakan, ya, yang diberi izin bicara itu hanya orang-orang tertentu, yaitu mereka yang sudah mengalami. Makanya Allah menyarankan, hai orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Karena Allah sendiri tidak ridho ketika kita menyampaikan sesuatu yang bukan pengalaman kita. Jadi oleh karena itu maka sampaikan sesuatu pada orang lain yang sudah terbukti kebenarannya oleh kita. Makanya kita ini harus menguji dulu. Sebelum segala sesuatu disampaikan pada orang lain, harus teruji dulu pada diri kita. Kita menyampaikan sebuah resep makanan pada orang lain. Baru kita baca saat itu, sudah disampaikan. Padahal kita pun belum mempraktekannya, belum pernah masak. Kan kita mencelakakan orang lain. Tapi kalau kita sudah memasaknya, mempraktekannya, dan ternyata hasil dari resep itu luar biasa, dan kita menyantapnya, kita jadi tambah sehat, sampaikan pada orang lain. Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang bodong, yang tidak terjadi pada diri kita. Karena itu adalah kebohongan. Makanya Allah sendiri mengatakan, kaburo maktan. Allah nggak ridho kepada orang yang menyampaikan sesuatu cuman katanya. Katanya dikatakan lagi. Dan banyak sekali orang yang berani menyampaikan sesuatu, katanya dikatakan lagi. Padahal dia sendiri tidak mengalaminya. Para sahabat, orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, orang-orang yang sudah mencapai cinta tanpa syarat, keberadaannya saja sudah mencerahkan. Keberadaannya saja sudah menyadarkan. Jadi jangan heran ya kalau di zaman Nabi dulu, para Nabi, para Rasul, ya dirindukan kehadirannya. Karena apa? Kehadirannya saja sudah cukup membuat mereka merasa aman, merasa nyaman. Itu adalah faktor energi. Karena mereka sudah memancarkan energi yang positif. Mereka sudah memancarkan getaran yang positif. Itu sebabnya ya para neuroscience ketika mereka memilah-milah skala kesadaran, itu menggunakan frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensi seseorang, itu ternyata semakin tinggi ya kesadaran yang dia capai. Dan ini dikaitkan dengan frekuensi, berarti dikaitkan dengan vibrasi. Kalau dikaitkan dengan vibrasi, dikaitkan dengan energi. Karena menurut Nikola Tesla, ketika kita bisa memandang alam semesta dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi, maka segala rahasianya akan terbuka. Inilah pentingnya kita meningkatkan energi kita. Dan energi itu berasal dari pengalaman, berasal dari pengamalan. Contoh ya, di rumah,
Tidak usah kita menyuruh anak berbuat baik. Orang tuanya aja berbuat baik, maka anak itu tidak pernah gagal mencontoh orang tuanya. Anak itu mungkin pernah gagal ya mengikuti nasihat orang tuanya. Tetapi anak tidak pernah gagal mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau kita ingin merubah situasi di lingkungan, rubah saja diri kita, rubah energi kita, rubah kesadaran kita. Meningkatkan frekuensi, meningkatkan vibrasi, meningkatkan energi, berarti kita mengubah kesadaran kita, memasuki level kesadaran kita yang lebih tinggi. Nah, orang-orang yang sudah berada di level di mana kehadirannya saja sudah membuat orang lain merasa aman, merasa nyaman, itu berarti sudah berada di level kesadaran yang tinggi. Makanya cara untuk menguji energi kita, vibrasi kita gampang. Coba sesekali gendong anak kecil. Karena anak itu kan sensornya masih utuh, sensornya masih sangat sensitif. Kalau anak itu digendong, merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi, itu sebetulnya tanda bahwa sebetulnya getaran kita sudah mulai tinggi. Coba saja, mohon maaf ya, di keluarga saja, di keluarga. Coba, ya, coba anak-anak kita aja, ya anak-anak kita. Saya anak 3, ya. Setiap bertemu dengan saya pasti pelukan. Mereka cium pipi kiri, pipi kanan, ya. Dan itu sudah sangat biasa. Dan mereka merasa nyaman. Dan dipeluk saja mereka sudah merasa aman dan nyaman. Itu bahkan, ya, mereka tuh inginnya dipeluknya lama, gitu. Nah, tentu saja di rumah, ya, setiap orang tuh punya level energi yang berbeda. Ya, misalkan cucu lah, ya. Saya punya cucu. Cucu saya, ya, kepada istri saya, berbeda kelengketannya. Kan berarti memang ada berbeda frekuensi antara saya dengan istri saya. Dan itu kan sebetulnya sebuah peringatan kepada kita untuk meningkatkan frekuensi kita, energi kita. Para sahabat, jadi ketika seseorang itu sudah memiliki perasaan yang utuh, maka perasaan utuh yang dia miliki itu bisa memperluas kesadaran dirinya, juga memperluas kesadaran orang-orang yang di sekitarnya. Makanya kan ada orang, ya, baru duduk sudah dijauhi sama orang lain. Tapi ada orang begitu duduk, orang datang. Kenapa? Ingin mendengarkan ceritanya, ingin mendengarkan kata-katanya, ingin mendengarkan inspirasinya. Karena apa? Orang-orang yang berkesadaran tinggi, diam saja, hadir saja, itu sudah menginspirasi. Apalagi kalau dia menyampaikan, ya, kata-kata yang teduh dan meneduhkan, kata-kata yang damai dan mendamaikan, kan itu akan meningkatkan kesadaran orang-orang yang di sekitarnya. Makanya di dalam Quran Allah mengatakan, ciri orang yang sudah berkesadaran tinggi itu dikatakan dalam Al-Quran, illa qilan salaman salama. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Damai dan mendamaikan. Ini contoh sederhana saja. Ada orang yang punya sangkut paut utang lah dengan kita. Ya, coba kita berperilaku biasa saja ketika bertemu dengan mereka. Bahkan jika perlu sampaikan pada mereka, sudah, jangan dipikirkan. Saya doakan ya, semoga kamu berkelimpahan rezeki. Kan menenangkan. Dan itu membuat dia menjadi tidak malu bertemu dengan kita. Tapi kalau kita menampilkan perangai yang menagih atau menyampaikan perkataan yang menyakitkan, bukan sekedar dia menjadi sangat kesulitan karena dia menjadi tidak bahagia dengan kehadiran kita. Dia menjadi sangat takut bertemu dengan kita. Tapi kalau kita bisa mengeluarkan kata-kata yang damai dan mendamaikan kepada mereka, malah siapa tahu mereka itu diberi kemampuan untuk memiliki rezeki yang berlimpah tanpa batas. Dan dalam waktu yang tidak lama, bukankah dia juga bisa mengembalikan semua pinjamannya kepada kita? Dengan kita memancarkan energi yang positif, bukankah sebetulnya yang positif itu akan kembali kepada kita sendiri? Para sahabat, kadang-kadang ketika ada orang lain melakukan tindakan yang negatif, kita ingin memanggilnya, kita ingin menginterogasinya, itu adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kalau menurut saya, justru lakukanlah sesuatu yang membuat ia tersadarkan tanpa merasa diingatkan. Dan orang-orang yang berkesadaran tinggi pasti tidak melakukan itu.
Bahkan lebih bagus, dia mengalami yang namanya metakognisi. Dia menyadari kesalahannya sendiri tanpa dipermalukan oleh kita. Nah, inilah level-level orang yang kesadaran tinggi dengan kesadaran yang rendah. Baik, kita masuk pada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Orang-orang yang sudah melampaui tadi, sudah melampaui cinta tanpa syarat, sudah terhubung, dan keberadaannya saja sudah membuat orang lain tersadarkan. Keberadaannya saja sudah membuat orang lain tercerahkan. Maka orang yang semacam ini, ya, mungkin sudah mencapai level kesadaran yang lebih tinggi. Karena apa? Dia sudah melampaui apa yang terlihat. Dia sudah menemukan apa yang tersurat di balik yang tersirat. Dan orang-orang yang sudah bisa melampaui apa yang terlihat, biasanya dia sudah memasuki kedalaman. Dia tidak berada di kedangkalan. Dia mempelajari alam-alam semesta ini begitu jauh. Dia mempelajari alam semesta ini begitu dalam. Yang apa yang didapat oleh dia? Sesuatu yang mustahil didapatkan oleh kebanyakan orang. Makanya coba perhatikan. Orang-orang yang menekuni sains, menekuni ilmu matematika, menekuni ilmu astrologi, menekuni ilmu astronomi, menekuni ilmu kosmologi, menekuni ilmu arsitek, menekuni ilmu sosial, sosiologi, dan lain sebagainya. Perhatikan mereka yang mendalami itu. Mereka sebetulnya mendalami alam semesta yang sama, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi sebetulnya biologi, kimia, fisika, geografi itu mempelajari alam yang sama, cuma dengan pisau yang berbeda. Kalau fisika mempelajari alam cuma dari dua sudut pandang saja, materi dan energi, serta hukum-hukum yang menyertai materi dan energi. Kalau kimia dilihat dari sisi interaksi antar atom. Kalau biologi dilihat dari sisi keunikan, ya, biologi, dari sisi sel dan lain sebagainya. Semua yang dipelajari alam yang sama, tetapi dengan pisau yang berbeda. Makanya alam semesta ini disebut universe. Uni itu artinya kumpulan. First itu adalah versi. Jadi sebetulnya alam semesta ini namanya aja kumpulan segala versi. Makanya alam semesta mengizinkan semua orang mendalami dirinya. Dan puncak dari pendalaman alam semesta bukankah untuk mengenali dia, mengenali Sang Pencipta. Maka Allah mengatakan, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan alam semesta ini, agar dengan ciptaan ini kalian dapat mengenali aku. Jadi orang yang sudah berada di kesadaran ini sudah bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Sudah bisa melihat yang tersirat di balik yang tersurat. Sudah melihat yang batin di balik yang lahir. Dan dia sudah memasuki kedalaman. Sehingga dia kadang-kadang menyampaikan statement-statement yang berbeda dengan yang kebanyakan orang menyampaikan. Kenapa? Karena dia sudah memasuki kedalaman. Sudah tidak dikulit lagi. Maka jangan heran. Kata-kata bijak, kata-kata mutiara tidak mungkin bisa disampaikan oleh orang-orang yang penuh dengan kebencian, yang berkulit, yang berputar-putar di kulit, yang masih menghakimi, yang masih menghujat, menebarkan kebencian. Gak mungkin. Kata-kata bijak hanya akan meluncur dari mulut orang yang sudah mencapai kebijaksanaan. Dan ternyata puncak kebijaksanaan adalah tahu kalau kita tidak tahu. Makanya orang-orang yang mencapai kebijaksanaan tidak pernah merasa dirinya berilmu. Bahkan tidak pernah mau menghakimi orang lain yang dianggap berbeda dengan dirinya. Kan yang suka menghakimi orang lain itu adalah orang yang ilmunya sedikit. Baru belajar sedikit sudah merasa paling tahu, paling bisa. Itu yang disebut dengan kecentilan pengetahuan. Makanya orang yang semacam itu gampang menyalahkan orang lain, gampang menghakimi orang lain. Begitu orang lain berbeda dengan dirinya, dianggap asing, dianggap sesat. Itulah orang-orang yang tidak berkesadaran. Para sahabat, puncak tertinggi dari kesadaran untuk level getaran energi positif, apa itu? Ketika seseorang itu sudah dipandu oleh keilahian. Dan orang yang sudah dipandu oleh keilahian itu sudah mendapatkan berkah yang luar biasa. Dan orang yang berada di level ini sudah bisa membantu mereka yang berada di tingkatan kesadaran yang lebih rendah. Setiap hari, setiap saat yang dia ingin lakukan adalah bagaimana menolong orang-orang yang kesadaran rendah ini supaya memperoleh kesadaran yang lebih tinggi. Itu yang dilakukan oleh mereka.
Walaupun mereka terkadang ketika menyampaikan kesadaran-kesadaran ini, mendapatkan hambatan, mendapatkan serangan, dia terus jalan. Kenapa? Ciri kebenaran itu cuma 3 kok. Yang pertama, kebenaran itu ditertawakan pada mulanya. Yang kedua, kebenaran itu diejek habis-habisan di tengahnya. Dan yang ketiga, kebenaran itu diterima tanpa syarat. Dan siapa yang bisa menerima kebenaran? Hanya mereka yang merindukan kebenaran. Mereka yang tidak menghendaki kebenaran tidak akan menerima kebenaran. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, karena memang dirinya sendiri tidak menghendaki, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursyidan. Tidak akan bertemu dengan orang cerdas yang berkesadaran. Dia hanya akan bertemu dengan orang-orang yang selevel kesadarannya dengan mereka. Dia hanya akan bertemu dengan orang-orang yang sama-sama berada dalam kegelapan. Para sahabat, di level kesadaran yang ke-16 ini sudah mulai memuncak. Tetapi ingat, kalaupun kita sudah mencapai kesadaran ini, di mana kita sudah terbimbing oleh keilahian yang ada pada diri kita, di mana kita sudah terbimbing oleh intuisi yang ada dalam diri kita, maka tugas kita selanjutnya adalah menyederhanakan diri, mentawadukkan diri, menjadi orang yang tidak tahu apa-apa.